Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast KKN Kelompok 22 Mandiri Inisiatif Terprogram ke-11 dari rumah. Pada siang hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya, karena atas inayahnya, segala sesuatu pada hari ini, pertemuan dengan Bapak juga, dan berkumpul di majelis ini bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa selawat serta salam tentu selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ya. Tidak berlama-lama ya teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, saya Robert Haikal Fikri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini sebagai moderator tentu saja, dan di sebelah saya sudah hadir. Selamat siang Bapak. Baik, siang ya. Robert. Ya. Jadi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Abdullah Ibnu Thalhah, MPD dari Sekretaris Prodi ya Pak. Sekretaris Prodi Ilmu Seni dan Artistik, Pak. Arsitektur. Salah, arsitektur. Jadi long story short ya teman-teman, Bapak ini pernah mengajar saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila waktu itu. Dapat nilai berapa? B+, Pak. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, semester 6, awal-awal itu kita masih bertatap muka offline ya Pak, offline. Terus habis itu karena adanya corona, jadi setengah pertemuan dilaksanakan secara online. Iya, sebenarnya saya ini sangat mengagumi dari jiwa artistik beliau ini. karena satu-satunya dosen yang pernah menerangkan materi dengan cara yang unik dan menarik, menggambar gitu loh Pak, dengan menggambarkan dengan cara ngawur gitu. Dengan cara menggambar itu hanya Bapak sendiri ini. Jadi waktu itu ketika Bapaknya menerangkan dan langsung mengaplikasikan keterangannya itu lewat menggambar, langsung masuk gitu loh Pak. Soalnya kan kayak manusia itu kita mau ngobrol apa? Intromu terlalu lama. Iya Pak, saya kan mau get into personality ke Bapak dulu loh Pak, ya kan. Jadi ya cuma long story short dulu ya Pak. Ya. Jadi benar Bapaknya ini benar-benar unik, interesting, menarik dari segi penerangan beliau. So, without any further ado, jadi kali ini kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan budaya, sangat kaya akan adat, sangat kaya akan suku, bahasa, dan juga agama tentu saja. Dan menurut saya itu adalah potensi paling besar ya yang dimiliki Indonesia, karena Indonesia ini walaupun keberagamannya sangat banyak, Indonesia ini alhamdulillah ya sampai sekarang itu masih, ya walaupun ada beberapa konflik sih, tapi sampai sekarang masih bisa bersisian dari satu kubu dengan kubu yang lain. Tapi seperti yang saya bilang tadi, yang namanya keberagaman ini juga kalau tidak disikapi dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, juga toleransi, dan juga menghormati dari kubu satu dengan kubu yang lainnya, dan ketika ada kelompok yang ingin lebih menonjol daripada kelompok yang lainnya, pasti akan sangat mudah terjadi yang namanya konflik. So, topik pada siang kali ini yaitu tentang bagaimana kita menjaga keberagaman di antara keberagamaan. Ya Pak. Jadi, untuk siang kali ini, langsung saja ya Pak. Saya akan langsung persilahkan kepada Bapak Abdullah untuk memaparkan ide-ide, opini, dan segala pikirannya di podcast kali ini. Dan Bapak. Oke, ya terima kasih Robert. Ya. Dari sisi saya sebagai seorang yang suka gambar gitu ya, memang paling sulit itu menggambar orang Indonesia ya.
Waduh, kenapa itu, Pak? Kalau begini, jadi saya sudah pernah menggambar semua manusia di dunia. Bahkan yang nggak nampak saya gambar. Jadi gambar manusia, itu kalau gambar orang Eropa, itu ya face-nya, strukturnya itu jelas. Hidungnya mancung, ya seperti itu. Rambutnya seperti apa, ya. Ya, seperti kita saat saya menggambar orang Chinese, ya, Oke, Tionghoa. Tionghoa. Ya, matanya kayak apa kan, orang Chinese itu. Orang Jepang juga sama relatif. Orang mana? Arab juga sama. Nah, gambar orang Indonesia itu macam-macam, Mas. Iya, Pak. Ada orang Indonesia yang seperti orang Tionghoa, Chinese seperti sampean. Sampean iki wong Jawa tapi rak cetha. Jawa, Pak. Kulo, Pak. Loh, Ngapak malah saya, Pak. Ngapak, tapi Iya. kan face-nya ya ada putih, matanya ya merem Sipit. gitu ya. Nggak ada matanya, Pak. Ada juga orang Indonesia yang seperti orang Asia Tengah. Atau kalau kita lihat ya di Aceh misalnya, itu kan kayak orang-orang daerah Pakistan seperti itu, orang-orang Aceh itu ya. Kemudian nanti orang Indonesia juga ada yang seperti orang Arab. Us. Lalu ke timur kita coba menggambar orang Indonesia seperti menggambar orang aborigin Iya. di Australia. Nah, perpaduan itu nanti ada di Indonesia Tengah itu ya, Sulawesi. itu sudah mulai agak putih, rambutnya tetap keriting ya, tapi sudah tidak kecil-kecil lagi, sudah rembiak itu karena ada perpaduan antara gen Melayu yang di barat dan Australanesia yang di timur itu. Ya. Jadi bayangin memang kalau dianggap bahwa kita sangat beragam, Iya, Pak, ya betul. kita itu sangat beragam gitu. Tidak ada satu ras ya tunggal dalam tubuh kita. Ya. Saya orang Jawa, Robert orang Jawa, tapi dalam dirinya mengalir banyak darah-darah yang lain. Nah, ini ceritanya panjang ya. Kenapa? Karena orang dulu selalu mampir ke Indonesia yang sangat strategis ini. Dari timur, Jepang, Chinese, Korea, ke barat berdagang, itu mampirnya neng kene di Indonesia. Jadi transit ya, Pak. Ya transit. Lah yang transit kuwi kan ora mung dodolan gitu kan. Kan yo kelon barang yo kan ya. Ya ra? Iya, Pak. Kawin ngono lho, Pak, golek itu, sing Pak. ayu-ayu gitu toh. Sing wedok yang golek Kang Mas sing bagus kelon itu. Proses perkelonan ini yang dari abad berabad itu kemudian orang Arab datang kelon dengan pribumi, orang Eropa datang, orang India juga. Akhirnya ya kita mendapati generasi kita dan diri kita tentu saja ya merupakan gambaran dari keberagaman. Itu tadi intinya tadi Kang. Kakean kelon dengan beragam ya manusia di bumi, dan ini merupakan Indonesia adalah tempat paling nyaman untuk itu. Tempat paling nyaman untuk melakukan. Lanjutkan. Jadi ya itu, Pak. Dan emang dari dulu sampai sekarang itu yang namanya intoleransi antara satu dengan yang lainnya itu Iya. sama sekali belum pernah reda, Pak. Itu menurut Bapak kenapa, Pak? Ya, ini negeri yang orang itu sebenarnya tidak pengen berkonflik di sini. Tidak ada sejarah konflik ya. Mereka datang, bangsa-bangsa besar datang ke sini untuk konflik atau menggunakan jalan kekerasan itu enggak ada sejarahnya. Makanya kalau ada sekarang orang ya kelompok gembor-gembor atas nama agama, Aduh, itu, lalu menggunakan jalan kekerasan itu sebenarnya tidak ada norma sejarahnya itu. Ya, contoh ya, revolusi kebudayaan pertama Nusantara itu era Hindu atau Indianisasi, mulai abad pertama Masehi sampai munculnya negara besar ya Sriwijaya itu, puncak kemudian Buddha itu. 1000 tahun 1000-an Masehi itu ada serangan dari Chola. Ini kerajaan di India ya, menyerang Sriwijaya yang menyebabkan Sriwijaya runtuh. Tapi ini bukan perang agama karena Chola ini adalah
kerajaan Buddha. Buddha, sesama Buddha, Sriwijaya Buddha. Itu hanya satu bukti serangan militer dari India ke Nusantara dan yang menghancurkan Sriwijaya. Sama nanti orang Islam datang berdagang, kemudian ya kelon tadi. Ya rano, nggak ada. Kemudian pemaksaan di bidang agama, kamu masuk Islam dipaksa. Termasuk ini para kolonial, orang Portugis, orang Belanda itu, mereka penjajah ya. Oke, tetapi tidak ada satu bukti catatan orang pribumi itu ditodong senjata. Ayo kamu masuk Kristen. Itu tidak ada gitu loh. Jadi mereka kemudian ada yang masuk Kristen ya kesadaran sendiri. Nah ini yang menjadi catatan kita ya, praktek-praktek historis ini yang menyadarkan bahwa sesungguhnya revolusi demi revolusi kebudayaan ya sampai kemudian membentuk keindonesiaan kita itu berjalan dengan pendekatan yang damai, tidak menggunakan kekerasan. Ya. Ya okay. Karena kita udah tahu ya sumbernya dari adanya intoleransi. Iya. Jadi tentu saja kita harus melihat faktor pribumi sendiri ya. Orang pribumi memang juga sudah meyakini adanya keilahian itu. Jadi ada dua karakter orang Nusantara. Pertama dia estetis, yang kedua dia spiritual. Spiritual orang pribumi, orang Nusantara itu dibungkus menjadi estetis, seni, ngono lho kan. Banyak prasasti gitu ya Pak. Ya itulah buktinya tadi itu. Makanya tadi kalau mau kelon ya diakadkan dulu, akad nikah ya itu baru sah. Oh iya, orang bat main tubruk ngono lho kan. Estetis. Betul Pak. Jadi dari banyaknya sumber itu ya tadi Pak. Ya. Sekarang gimana cara menjaganya Pak? Nah, ini tugas dari kalian-kalian ini gitu ya. Tapi tugas menjaga ini harus dimulai dari kesadaran diri kita bahwa kita itu Nusantara. Ya. Sudah tidak pada waktunya lagi kita mengikuti banyak teori-teori yang kemudian mengerdilkan jati diri kita, kesadaran kita tentang Nusantara. Saya lama mengikuti teori-teori modern. Misalnya teori yang mengatakan Indonesia nenek moyangnya itu ya dari Afrika. Kan ada nih teori evolusi manusia out of Afrika itu bahwa manusia pertama kali diturunkan satu Jasper itu teorinya Jasper itu di Afrika. Kemudian manusia Afrika ini menyebar ke berbagai belahan dunia, ke Eropa, ke Cina, termasuk ke Indonesia ini. Nah ini teori lama. Buktinya apa? 1.000 tahun, 1.800 tahun, 1.800.000 tahun yang lalu, katanya manusia pertama itu sudah muncul di Afrika tadi. Tetapi hasil penelitian sekarang diungkap, ya, tahun 1.800 ya, tahun prasejarah dulu. Ketika ditemukan manusia purba pertama di Afrika, ternyata pada saat yang sama ditemukan di mana? Di Brebes. Sudah baca belum? Ini Badan Arkeologi UGM yang mengungkap itu ya, melalui mekanisme pembuktian ilmiah tentu saja. Ya, sekarang artinya teori-teori tentang asal manusia bahwa dari Afrika itu sudah mulai dipertanyakan gitu loh. Paling tidak kita percaya bahwa tidak satu tempat lah gitu. Pada saat yang sama di Afrika sama di Jawa, di area Brebes Tegal itu sudah ada manusia-manusia ya purba sama usianya gitu loh. Nah di sana manusia bukti-bukti tentang manusia-manusia purba ya yang tertua dan terkaya di dunia ternyata ada di Nusantara, di Jawa ya. Di Nusantara. Iya. Mulai Pithecanthropus erectus itu memang kemudian seakan menguatkan bukti bahwa peradaban manusia itu berjalan dari timur ke barat, dari selatan dunia, belahan dunia ke utara. Ini merobohkan satu teori lama yang mengatakan peradaban umat manusia itu bergerak dari barat ke timur. Ya, ternyata tidak ya. Banyak bukti-bukti arkeologis ya yang membuktikan bahwa peradaban manusia
itu bergerak pertama dari arah timur, kemudian baru ke barat. Ya. Nah, disinilah posisi Nusantara kemudian diperhitungkan sebagai salah satu ya mulai terbitnya peradaban manusia. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita sebagai siapa sih kita gitu loh, manusia Nusantara. Masa kita mau mengekor kepada peradaban yang lain? Ya, itu. Dengan itu saya kira kesadaran kita sebagai manusia Nusantara itu yang kemudian menjadi generasi seperti kalian akan lebih kuat secara mental gitu loh. Untuk menjadi generasi yang berani bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke. Ya, kita mengkerucut lagi ya Pak. Ini kan tadi secara global masih ya Pak. Secara dari asalnya manusia dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba ambil dari perspektif agama kita sendiri Pak, Islam. Jadi kita kan dominan ya Pak di Indonesia. Paling dominan. Tapi maaf aja ya Pak, emang yang sering membuat keributan itu iya Pak itu Pak, Nggih, Pak. Jadi gimana itu Pak biar bisa kita bersikap lebih moderat dalam beragama dari perspektif Islam ini Pak? Ini sebenarnya tidak bicara soal ajaran Islam ya, karena sikap-sikap yang demikian itu lebih dibentuk oleh budaya atau referensi budaya yang digunakan oleh kelompok. Ya lihatlah cara berpakaian kelompok-kelompok itu kan juga referensinya bukan orang kita kan, nggak pakai belangkon, mereka nggak suka jaritan, nggak pakai batik, bahkan ada yang tokoh mereka ada yang mengecam batik gitu sebagai warisan ya. Iya, Pak. Nah, ini yang aneh sebenarnya. Mereka lahir di negeri ini tetapi orientasi budayanya ke luar gitu loh. Ya, luar ya macam-macam gitu. Tidak hanya itu sebenarnya, masalah sepele ya. Teman-temanmu itu kalau memuja kulit orang Korea itu kan bawane. Iya itu loh. Ini sangat-sangat iya, mereka suka tamparan dengan orang drakor itu kan karena memuja rupa visual aktor-aktornya itu udah Iya, putih, terus kalau kehujanan luntur gitu. Ketebalan Parfumnya itu dipuja gitu loh ya. Padahal orang lain justru memuja kulit kita gitu loh. Bayangin ya, Mas, itu orang Eropa itu nabung sepanjang tahun itu untuk ke Bali. Di Bali itu ngapain sih? Di Bali itu mereka berjemur ya Pak? Ya, tiduran di pantai-pantai itu. Iku kalau dalam budaya kita kan ngarani kuwi wong edan gitu. Wong edan rak duwe gawean. Iya. Nah, apa sih sebenarnya mereka di pantai Kuta semacam itu kelekaran wudo pengen punya kulit seperti kalian itu orang Nusantara itu. Ini kulit terbaik gitu loh. Kulit kalian itu kulit terbaik. Iku meri gawe wong luar itu meri gitu. Asik gitu loh. Nah, ini yang tidak menjadi kebanggaan kalian. Kenapa gitu loh? Malah kiblatnya orientasinya keluar. Itu dicukupi lah kayak gitu, sudah selesai. Jadi harus benar-benar harus bangga sama kulit kita, bangga sama kita ini. Iya, apa yang kita miliki gitu loh. Batik ya, saya kabari ini. Batik itu menurut penelitian Brandes, seorang ahli arkeologi Belanda, itu salah satu kebudayaan Nusantara yang sudah ada sebelum kebudayaan Hindu masuk, Indian masuk. Oh, jadi itu bukan peninggalan Hindu, bukan. Wayang ya juga punya kita sebelum bangsa-bangsa besar masuk ya. Kemudian apalagi perbintangan, pertanian ya, tata pemerintahan ya. Kemudian logam, besi ya. Itu kita loh ya. Jadi kita itu bangsa yang menggunakan punya alat musik dari logam. Zaman segitu. Namanya apa itu? Gamelan kan. Logam loh itu. Bangsa yang lain tuh masih pakai kayu loh. Eropa coba gitar. Pakai apa itu gitar? Kayu. Bahannya kayu loh. Sama apa itu? Sama senar. Senar. Apalagi orang Timur Tengah. Itu yang ditepuk apa namanya? Terbang kan? Bahannya apa itu? Kayu kan? Kulit. Sama kulit unta, kulit wedus ya. Bangsa Eropa, bangsa Indonesia ya, itu
punya alat musik bahannya logam loh. Itu logam, waduh, ngambil logam itu gimana Dari sih mana, kan? ya? Dari bawah itu ilmu loh, itu disiplin apa? Ilmu pertambangan gitu loh. Lalu ngolahnya bagaimana? Bentuknya ya Pak, sampai Bentuk bisa seperti itu. nadanya seperti apa? Satu sama yang lain kan beda itu Pak. Itu disiplin lagi gitu loh. Jadi siapa sih sebenarnya yang punya peradaban tinggi di dunia ini? Nusantara ini Nusantara gitu loh. kita. Cuman kita emang kalah cari nulisnya dari cara kita mengembangkannya ke luar negeri. Karena emang ya seperti tadi Bapak bilang bahwa kita ini malah ngiblatin ke luar negeri. Iya. Dari juga